Banyak sekali yang menanyakan kepada kita apa yang dikatakan yang dimaksud dengan al-jama'atu rahmah wal firqatu adabun. Kita kan sudah bergolongan, kita punya imam, lantas apa yang dimaksud dengan jamaah tersebut? Seseorang yang berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah, berpaham dengan pemahaman salafus solih, sekalipun itu sendirian, itu sudah cukup dikatakan bahwa orang tersebut adalah jamaah sesuai yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan walaupun dia itu sendirian atau bahkan banyak orang yang berada pada golongan, apabila mereka tidak berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para salafus solih, maka itu disebut al-firqatul adab. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Masyarul muslimin rahimakumullah, hadirin jemaah salat Jumat yang insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya, serta berada dalam keadaan iman dan Islam sehingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya, dapat mengingatnya serta memujinya. Pujian hanya layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Sungguh tiadalah pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sungguh sejatinya segala puji hanya milik Allah semata. Pada kesempatan yang mulia ini, kami selaku khutbah atau khatib mengajak kepada hadirin sekalian, mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi, dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi, dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya, sehingga akan timbul rasa tentram dan tenang dalam kehidupan kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kalian sekali-kali mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan tentunya selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali yang menanyakan kepada kita apa yang dikatakan yang dimaksud dengan al-jama'atu rahmah wal firqatu adabun. Kita kan sudah bergolongan, kita punya imam, lantas apa yang dimaksud dengan jamaah tersebut? Rasulullah SAW bersabda, al-jama'atu rahmah wal firqatu adabun. Al-jamaah, jamaah merupakan rahmat,
dan perpecahan merupakan azab. Hadis riwayat Ahmad dari Nu'man bin Bashir dengan derajat hasan. Dalam riwayat lain disebutkan dengan tambahan man lam yashkuril qalil, man lam yashkuril katsir, wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. At-tahaddatsu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun wal jama'atu rahmatun wal firqatu adabun. Barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat yang sedikit, maka dia tidak bersyukur atas nikmat yang banyak. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka tidak bersyukur kepada Allah. Membicarakan nikmat Allah adalah syukur dan meninggalkannya adalah kufur. Al-jamaah rahmat, al-jamaatu adalah rahmat dan perpecahan adalah kufur. Al-jamaah adalah yang meninggalkan, al-jamaah adalah rahmat dan perpecahan adalah azab. Hadis riwayat Abdullah bin Ahmad dengan sanad yang dhaif. Islam adalah satu-satunya agama yang mengajak kepada persaudaraan dan terwujudnya persatuan serta mengecam perpecahan dan perselisihan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa risalahnya Islam selalu mengarahkan umatnya untuk menjaga kesatuan, yaitu al-jamaah, dan menjauhi perselisihan dan perpecahan, yaitu al-firqah. Secara bahasa, al-jamaah berarti al-ijtima', kesatuan. Al-jami' berkumpul atau bersama-sama, dan al-ijma' kesepakatan dan persetujuan. Sedangkan secara istilah, al-jamaah menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma ana alaihi wa ashabi. Jamaah adalah orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Hadis riwayat At-Tirmidzi dengan kedudukan hadis yang hasan. Dalam hadis lain beliau bersabda, inna ummati la tajtami'u ala dhalalatin fa idza ra'aitumul ikhtilaf fa 'alaikum bis-sawadil a'dham fa innahu man shadda ila an-nar wa fi riwayatin ya'ni al-haqqa wa ahli. Rawahu Ibnu Majah. Sesungguhnya umatku tidak akan bersatu dalam kesesatan, maka jika kalian melihat perselisihan, berpeganglah pada as-sawadul a'dham. Barang siapa yang menyelisihinya, maka terasing ke neraka. Dalam riwayat lain, as-sawadul a'dham yaitu al-haq dan pengikutnya. Seseorang yang mengikuti barang hak dan orang yang mengikuti barang hak. Menurut Albani, hadis ini hasan. As-sawad adalah bentuk jamak. As-sawad artinya sesuatu yang berwarna hitam. Al-a'dham artinya besar, agung, banyak. Jadi as-sawadul a'dham secara bahasa berarti sesuatu yang berwarna hitam dalam jumlah yang sangat banyak. Sedangkan secara istilah, as-sawadul a'dham itu semakna dengan al-jamaah. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa sahabat Abu Umamah Al-Bahili berkata, berpeganglah pada as-sawadul a'dham. Lalu ada orang yang bertanya, apakah as-sawadul a'dham itu? Maka Abu Umamah Al-Bahili membaca, qul ati'ullaha wa ati'ur rasul fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasul illa al-balaghul mubin. Surat An-Nur ayat 54. Katakanlah Muhammad, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kalian berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul hanya apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kalian hanyalah apa yang dibebankan kepada kalian. Jika kalian taat kepadanya, niscaya kalian mendapatkan petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan jelas. Dengan jawaban ini, Abu Umamah Al-Bahili mengisyaratkan bahwa as-sawadul a'dham adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dengan kata lain pengikut kebenaran. Sufyan As-Sauri berkata, yang dikehendaki as-sawadul a'dham adalah mereka yang mengikuti sunnah dan al-jamaah walaupun sedikit. Ishaq bin Ruhawai
berkata, jika saya bertanya kepada orang-orang yang bodoh tentang as-sawadul a'dam, pasti mereka menjawab kumpulan manusia, dan mereka tidak mengerti bahwa al-jamaah dapat siapa saja. Seorang alim yang memegang teguh ajaran Nabi dan jalan orang yang bersama beliau dan orang yang mengikutinya. Dengan demikian itu, menamakan suatu golongan dengan as-sawadul a'dam tidaklah berdasar dengan jumlah orang, tetapi berdasarkan kepada kesungguhan golongan itu dalam mengikuti kebenaran. Seseorang atau suatu golongan asal sungguh-sungguh dan konsisten mengikuti kebenaran, maka itulah yang disebut as-sawadul a'dam dan identik dengan al-jamaah. Abdullah bin Mas'ud ketika menjelaskan al-jamaah berkata, al-jama'atu ma wafaqal haqqa walau kunta wahdak. Al-jamaah atau jamaah adalah siapa saja yang sesuai dengan kebenaran walaupun itu sendirian. Kesimpulannya, yang dikatakan jamaah adalah seseorang yang berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah, berpaham dengan kepahaman salafus solih, sekalipun itu sendirian, itu sudah cukup dikatakan bahwa orang tersebut adalah jamaah sesuai yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan walaupun dia itu sendirian atau bahkan banyak orang yang berada pada golongan, apabila mereka tidak berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para salafus solih, maka itu disebut al-firqatul adab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim malikum barra'ufur rahim wa nastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.